Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa kelas 10. Yuk belajar lagi bersama Bintang Guru. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan Kak Vivi pada pelajaran biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai virus. Mendengar kata virus, kita sering mengaitkannya dengan penyakit. Memang benar, hampir semua virus menimbulkan penyakit. Mulai dari yang ringan seperti flu, sampai yang mematikan seperti Ebola, AIDS, SARS, dan sekarang yang sedang booming adalah COVID-19. Pernah nggak sih kepikiran kalau tampaknya semakin banyak penyakit baru yang ditimbulkan oleh jenis virus yang baru? Nah, bagaimana sih virus yang awalnya menimbulkan penyakit hanya pada hewan, kemudian kok dapat menimbulkan penyakit pada manusia juga ya? Seperti yang terjadi pada flu burung atau COVID-19 ini. Nah, pengetahuan tentang sifat-sifat virus ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan virus, juga untuk mengobati penyakit yang ditimbulkannya. Jadi, kita harus mempelajari dengan baik dan benar ya. Nah, di sini yang pertama kita akan pelajari adalah mengenai ciri-ciri tubuh virus. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah struktur tubuh virus. Jadi, virus itu disebut sebagai makhluk yang aseluler karena dia itu bukan merupakan sel. Jadi virus itu tidak memiliki organel-organel sel dan ukurannya sangat kecil, antara 20 sampai 300 nanometer. Dan untuk yang berukuran besar antara 150 sampai 300 nanometer. Jadi, virus itu memiliki sifat seperti benda mati karena terdiri atas partikel yang dapat dikristalkan. Jadi virus itu kalau di luar tubuh inang dia itu tidak bisa apa-apa ya. Tapi kalau sudah di dalam tubuh inang dia itu akan bereproduksi dan juga dia akan memberikan materi genetiknya kepada tubuh inangnya seperti itu. Nah, jadi struktur tubuh secara umum dibedakan atas 3 bagian utama, yaitu di sini ada kepala yang berisi asam nukleat, lalu ada leher, ada ekor, dan juga ada dasar ekor seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian sebelah kanan bisa kita lihat, kita bahas sama-sama. Yang pertama kepala. Jadi kepala virus itu berisi DNA atau RNA. Jadi DNA atau RNA-nya ini yang akan menjadi bahan genetik di kehidupannya. Jadi isi kepala ini dilindungi oleh kapsid. Kapsid itu selubung protein yang tersusun oleh protein yang bentuknya ini sangat tergantung kepada jenis virusnya. Bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, dan bentuk lain yang lebih kompleks. Jadi kapsid ini banyak terdapat kapsomer atau subunit protein. Nah, selanjutnya ada asam nukleat. Jadi tubuh virus itu bahan genetik salah satu tipe asam nukleatnya yaitu DNA atau RNA. Salah satu saja. Dan tipe asam nukleatnya yang dimiliki virus itu akan mempengaruhi bentuk tubuh si virus itu sendiri. Jadi yang asam nukleatnya berupa RNA biasanya bentuknya kubus, polihedral atau bulat. Kalau seperti contohnya itu HIV dan influenza. Selanjutnya ada ekor. Jadi ekor itu berfungsi untuk menempelkan diri pada sel inang seperti yang kalian lihat. Jadi dia seperti kayak tusuk, bisa mencapit gitu kan. Nah, pada ekor ini asam nukleatnya disalurkan ke tubuh inang untuk menginfeksi. Nah, jadi bentuk tubuh virus itu bervariasi, ada yang bulat yang menyebabkan penyakit AIDS gitu kan, lalu ada yang oval menyebabkan penyakit
rabies, dan ada yang berbentuk batang yang menyebabkan penyakit TMV atau tobacco mosaic virus. Lalu ada yang berbentuk seperti huruf T yang menyerang bakteri E. coli. Jadi di sini bisa dilihat ada ragam bentuk virus. Ini yang berbentuk seperti huruf T yang sering digambarkan untuk mempermudah struktur tubuh si virus itu, yang bakteri atau yang virus yang berbentuk seperti huruf T ini adalah Bacteriophage yang menyerang E. coli. Selanjutnya yang berbentuk bola itu adalah yang menyebabkan penyakit HIV dan influenza. Yang polyhedral menyebabkan penyakit adenovirus contohnya. Terus yang batang ini yang TMV atau tobacco mosaic virus, ini menyerang tembakau. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu kita beranjak kepada cara hidup dan reproduksi virus. Jadi di sini virus itu hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu. Nah, jika sel yang dikembalinya mati, maka virus itu pun akan mati. Jadi demikian virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Nah, penyebaran virus dari satu sel inang ke sel inang yang lainnya dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Di sini penyebaran secara langsung dapat melalui udara, air, darah, lendir, dan media lain. Misalnya penyebaran virus melalui udara itu seperti virus flu, campak, dan juga herpes. Sedangkan penyebaran virus secara tidak langsung bisa melalui perantara vektor seperti virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah dengan vektor nyamuk Aedes aegypti. Nah, sementara itu penyebaran virus pada tanaman biasanya melalui vektor serangga. Jadi di sini perkembangbiakan virus itu terjadi dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam tubuh si inang. Jadi energi dan protein untuk proses replikasi itu berasal dari sel inang. Nah, keberhasilan virus untuk bereproduksi itu sangat tergantung pada jenis virus dan ketahanan sel inangnya. Reproduksi virus terdiri atas 5 tahap, yaitu ada absorpsi, tahap penetrasi, sintesis atau eklifase, tahap pematangan, dan tahap lisis. Jadi di sini bisa dilihat pada gambar 1-2 ada daur litik dan daur lisogenik virus Bacteriophage. Bacteriophage itu adalah virus pemakan bakteri. Ini bisa dilihat bahwa penetrasi itu dia masuk ya, virusnya masuk ke dalam sel inang, lalu dia mereplikasikan diri. Jadi di sini virus itu ada 2 daur, yaitu yang pertama daur litik dan yang kedua adalah daur lisogenik. Jadi di sini bisa dilihat penjelasannya bahwa virus itu kan menempel pada sel inang. Nah, setelah itu menggunakan serabut ekor yang tadi, dia masuk menusuk seperti itu ya. Nah, selanjutnya virus itu kan tadi melakukan penetrasi dan selubung ekornya itu akan berkontraksi membuat lubang yang masuk menembus sel dinding dan juga membran sel dari si inang. Kemudian nanti asam nukleatnya, entah DNA atau RNA, itu akan diinjeksikan atau disuntikkan ke dalam tubuh si inang. Selanjutnya, nah, asam nukleat di tubuh inang itu akan diuraikan atau terhidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Jadi pada tahap ini itu disebut sintesis atau eklifase. Jadi di sini. Nah, selanjutnya hasil sintesis itu berupa asam nukleat dan protein dan kemudian dirakit menjadi partikel-partikel virus yang secara lengkap. Nah, sehingga terbentuk virion-virion baru. Nah, virion-virion baru itu bisa merusak
dinding sel inang dengan lisozim, sehingga nanti sel inangnya pecah atau lisis ya. Nah, baru keluarlah virus-virus baru yang siap untuk menginfeksi sel inang lainnya. Jadi berdasarkan pada gambar ini ada dua siklus atau dua jalur. Yang pertama adalah lisogenik, yang kedua adalah litik. Jadi bisa dilihat perbedaannya bahwa pada siklus litik terjadi apabila kondisi sel inang itu lebih lemah dibandingkan daya infeksi dari virus, sehingga kelima tahapan ini terjadi secara cepat. Dan pada siklus yang lisogenik, sel inangnya itu lebih baik kondisinya dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inangnya itu tidak pecah, tidak lisis seperti itu. Nah, virus yang bereproduksi dengan siklus litik itu disebut virulen. Selanjutnya, kita berlanjut kepada peranan virus dalam kehidupan. Jadi bisa dilihat di sini. Setelah kita mengenal ciri-ciri virus, cara reproduksi virus seperti apa. Nah, apakah virus itu selalu merugikan untuk manusia? Sedangkan kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan di bumi ini tuh pasti ada manfaatnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui manfaat-manfaat dari virus ini. Yang pertama adalah pembuatan vaksin. Jadi, selubung virus itu dapat digunakan sebagai protein yang akan memacu terbentuknya kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Jadi vaksin itu kan berisi patogen yang sudah dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk membuat tubuh itu menghasilkan antibodi terhadap patogen yang akan menyerang tubuh. Jadi di sini kalau kita melakukan vaksin, sebenarnya itu kita sedang disuntikan materi genetik dari virus maupun bakteri, di mana virus ataupun bakteri itu sudah dilemahkan terlebih dahulu, sehingga nanti akan memacu sel imun kita untuk bereaksi dan membuat antibodi pertahanan untuk penyakit tersebut. Jadi setelah kita terinfeksi penyakit yang sama, kita akan lebih kebal seperti itu karena kita sudah membuat antibodi. Nah, virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan ini tidak berbahaya ya. Bisa menggunakan virus atau bakteri yang sudah mati maupun yang sudah lemah, atau di sini bisa menggunakan hanya selubung proteinnya saja. Jadi di sini beberapa contoh vaksin, yaitu ada vaksin MMR atau measles, mumps, dan rubella. Jadi berfungsi untuk mencegah penyakit gondongan dan campak Jerman. Selanjutnya ada vaksin hepatitis B atau HPV, fungsinya untuk mencegah penyakit sakit kuning. Lalu ada vaksin varicella zoster untuk mencegah penyakit cacar air, dan vaksin oral polio mencegah penyakit polio. Selanjutnya di sini digunakan untuk membuat antitoksin, yaitu zat pelawan racun yang dibentuk dengan menggabungkan DNA virus dengan DNA yang lain, sehingga akan menguntungkan dan mempengaruhi bakteri yang nantinya akan diinfeksi. Selanjutnya untuk rekayasa genetika, jadi bisa digunakan untuk memanipulasi informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untayan DNA di dalam gen. Jadi rekayasa genetika ini sudah banyak dimanfaatkan pada dunia kedokteran. Jadi di sini itu adalah manfaat yang bisa diambil dari virus. Selanjutnya ini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang manusia. Jangan terbalik antara penyakit yang disebabkan oleh virus dan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini yang disebabkan oleh virus antara lain ada AIDS, hepatitis, influenza, demam berdarah, flu burung, SARS. Nah, kalau yang pada menyerang hewan itu ada rabies, ada penyakit kutu dan mulut, ada tetelo. Selanjutnya kalau yang menyerang tumbuhan ada tungro dan juga ada mozaik. Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like video ini dan juga share kepada teman kalian, dan jangan lupa untuk terus support akun ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.